Oke, kita akan lanjut mengerjakan bagian manajemen user, ubah data, dan hapus data. Ya, di sini kita akan membuat edit data ya. Kalau kita klik, nah di sini masih not found. Kita akan coba buat file baru. Berarti di sini kita close-in aja dulu. Kita akan buat file baru di absensi online, new file. Namanya apa tadi? Nama filenya. Kalau kita klik edit strip user.php. Edit strip user.php. Enter. Oke, untuk isinya kita kopas aja dari tambah user. Save. Tambah user kita close, tutup. Kemudian kita coba refresh. Nah, sudah muncul ya. Sekarang kita akan ubah nama tambah usernya. Tambah usernya kita ganti jadi edit user. Oke, lalu tombol simpannya mungkin kita ubah juga ya, simpan perubahan. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data user yang akan diedit di sini. Di sini kan kita sudah ada ID ya, parameter di URL. ID-nya 6. Oke, kita akan gunakan query select teman-teman ya untuk menyelect user yang ID-nya 6. Kita refresh dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke SQL. Ini kita hapus aja dulu. Kita buat ulang, select bintang from user where ID-nya sama dengan 6. Nah, ada teman-teman tanya ya. Coba kalau misalkan kita tes yang ID-nya nggak ada. Nah, dia kosong. Oke, kita akan copy aja query-nya. Berarti di sini di paling atas, di bawahnya header ini include, kita akan melakukan pengecekan dulu ya. Jika datanya ada, maka tampilkan data. Jika data tidak ada, maka kita akan arahkan lagi ke halaman user. Oke, di sini kita akan cek if iset jika di URL itu ada parameter ID, maka simpan dulu ke variabel ID parameternya. ID. Kita akan lakukan pengecekan. Query check. Paste query yang tadi. Nah, ini titik komanya pindah ke belakang, lalu ID ini nih kita ganti dengan variabel ID. Oke, kita akan run query check. SQL query query check. Kita akan ambil dalam bentuk objek ya. Result MySQL fetch object. Run query check. Kita akan coba print R si resultnya. Kita kasih exit. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti teman-teman ya, udah muncul ID-nya 6, name-nya Rafa, username, password, seperti ini. Oke, untuk password sepertinya kita nggak perlu tampilin kali ya. Berarti di sini kalau kita cek ke query-nya, ini kita ganti jadi 6. Oke, passwordnya kita nggak usah tampilin. Mungkin kita select satu-satu, ID, name, username, role, udah itu aja kali ya. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Oke, kita akan copy
kolom apa aja yang diselect, jadi nggak bintang, nggak semuanya. Sekarang kita save, lalu refresh. Oke, ID, nama, Rafa, username Rafa, role user. Oke, sekarang kita akan lanjut. Oh iya, bentar. Ini kan kalau ada datanya ya, kalau datanya nggak ada, enter. Nah, kosong ya. Berarti kita gini aja, kalau misalkan datanya if tidak ada gitu ya, maka kita akan arahkan dia ke user location users.php. Oke, kalau nggak ada dia akan diarahkan ke users exit. Kalau ada lanjut ke bawah ya. Oke, kita akan coba refresh. Nah, seperti ini. Kalau kita edit, nah ini ada datanya. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan di masing-masing inputan ini datanya ya. Sekarang kita ke sini. Berarti di form edit, di sini kita kasih value. Value-nya diambil dari $result name. Kalau kita coba refresh, nah muncul ya. Kita kopas aja nih value-nya. Username. Kalau yang bagian password dikosongin aja ya. Biarin aja kosong dulu. Kemudian yang role ini berarti dia begini. Ya, result. Jika result role-nya sama dengan admin, maka jadikan atau kasih atribut selected gitu ya. Jika bukan, ya gak usah kasih atribut. Begitupun yang user. Jika role-nya user, maka selected gitu ya. Kemudian yang username ini kita ganti username. Oke, sampai sini cukup. Kita coba refresh. Nah, Rafa pilih role. Oh, role yang nggak kepilih teman-teman ya. Emang role-nya apa ya? Oh, ini role-nya bukan role tapi user teman-teman ya. Kita coba refresh. Nah, role-nya user yang terpilih ya. Oke, kita akan lanjut membuat proses editnya. Di sini name tombolnya simpan, berarti kita lanjut ke atas. Nah, di sini sudah ada ya pengecekan simpan. Oke. Name-nya kita tampung dulu di sini, tampung username, password juga tampung, role juga tampung. Kemudian query insert, berarti sekarang ganti jadi query update. Kita akan coba tes dulu update teman-teman ya. Query update. Update, nama tabelnya apa, username, users. Kemudian yang mau kita edit adalah name. Misalkan tadi tuh 6 ya, Rafa ya. Oke. Mungkin misalkan jadi Andi. Lalu username-nya Andi 1. Kemudian role-nya ganti jadi admin. Oke, kita kasih where. Kita akan kasih where ID-nya berapa yang mau kita edit. ID-nya tadi berapa? 6. Kita jalankan. Oh, gagal teman-teman. Update user. Oh, ini kurang set teman-teman ya. Set name, username, role, admin, where. Oke. Sip, sudah berhasil. Kita kopas dulu aja. Kita lihat. Yang ID-nya 6. Nah, udah ganti ya teman-teman. Name-nya Andi, username Andi 1, password-nya tetap, role-nya admin. Oke. Kita akan terapkan query-nya di query update. Berarti ini kita akan ganti jadi update. Update ini kita hapus. Nah, kita paste seperti ini.
titik komanya hapus, lalu 6 ini ganti jadi $$ ID. Ntar, ID ini dapat dari mana ya? Oh, ini ya. Dapat ya kira-kira. Kayaknya kita ambil dari sini aja kali ya. Nah, seperti ini. Save. Kemudian admin ini dia itu role, berarti ambil role. Selanjutnya Andi, username. Lalu ini name dari name. Untuk ID mungkin kita akan taruh di inputan juga boleh teman-teman ya. Misalkan gini, input, misalkan tipenya hidden, disembunyiin, name-nya ID. Kemudian value-nya diambil dari parameter ID. Save. Oke, jadi name ini isinya adalah ID. Sekarang di sini kita akan ganti jadi post. Oke, cukup. Selanjutnya ini kan query update udah. Sekarang kita jalankan query update. Save. Query update. Di sini query update. Oke, data berhasil disimpan, data berhasil diubah. Data gagal diubah. Save. Oke, kita akan coba jalankan ya. Harusnya udah sini. Refresh. Kita akan kembalikan lagi Rafa 1. Password belakangan dulu. Role jadi user. Simpan. Oh, passwordnya jangan dikasih required teman-teman ya. Karena belum tentu mau ngubah password setiap edit data. Oke. Kita coba ganti Rafa user. Simpan perubahan. Data berhasil diubah. Oke. Nah, dia sudah kembali ke Rafa. Selanjutnya, kita akan mengubah password ya. Jika usernya misalkan mengubah password, tinggal diisi aja. Kalau nggak mau diubah, ya kosongin. Berarti kita akan kasih kondisi, teman-teman. Atau kita kasih kata-kata dulu mungkin ya. Di sini berarti div kosongkan password jika tidak diubah. Terlalu besar. Coba kalau kita kasih small. Nah, oke, cukup lah ya. Kosongkan password jika tidak diubah. Berarti di sini kita akan kasih kondisi jika empty password. Jika password tidak sama dengan kosong, maka gunakan query yang ada ngubah passwordnya. Jika passwordnya kosong, maka gunakan query ini aja. Oke, query ini kita cut. Berarti yang ini jika password tidak sama dengan kosong, berarti si user atau admin dia ngedit password ya. Berarti di query update-nya kita akan tambahkan edit password. Password sama dengan password. Nah, save. Jika passwordnya kosong, dia akan menjalankan query ini. Oke, lalu run query di sini. Oke, harusnya sudah oke ya. Kita coba refresh. Kalau kita lihat di sini passwordnya 123 teman-teman ya. Kalau kita coba ganti password 111, enter, data berhasil diubah. Kita coba refresh 111. Kalau kita edit lagi tanpa mengubah password,
berapa 1, passwordnya harusnya tetap. Oke, sudah bisa teman-teman ya. Untuk edit data sudah cukup sampai di situ aja. Selanjutnya kita akan ini udah ya, simpan, ngeget, simpan. Oke. Kita akan lanjut hapus data. Nah, di sini sudah ada parameter hapus user. Kita akan ambil nih parameternya. Berarti di halaman user, di sini kita akan cek jika ada parameter hapus user, maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan simpan dulu ID-nya. Hapus user kan isinya ID ya. Kita akan simpan ke dalam variabel ID hapus user ini. Lalu kita akan lakukan proses proses delete data. Kita akan tes lagi query-nya teman-teman. Misalkan kita akan hapus delete from user. Kita akan hapus yang ID-nya 6 ya, yang Rafa tadi ya. Kita oke. Nah, kita kopas dulu delete from user where ID sama dengan 6-nya. Kita browse. Nah, sudah terhapus ya, yang ID 6 sudah tidak ada. Kita akan terapkan query-nya di sini. Query delete. Tanda kutip paste. Titik koma pindahin. 6 ini ganti jadi $ID. Oke, selanjutnya kita akan jalankan run query delete. MySQL query con query delete. Kita vardam run query delete. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih exit. Kita hapus dulu. Nah, refresh, lalu kita hapus yang putih ini, kita oke. Nah, true, harusnya terhapus ya yang putih. Ini putih masih ada, sekarang kita refresh. Oke, sudah terhapus, berarti sudah berhasil. Oke, selanjutnya ini kan true ya responnya. Kita kopas aja. Ini kita hapus. Berarti kita kasih if jika hasilnya responnya true, maka kita akan tampilkan alert ya. Kita kopas aja nih. Seperti ini. Pakai kopas ya teman-teman. Copy, paste. Nah, oke, berarti ketika delete berhasil, kita akan tampilkan alert hapus berhasil. Lalu arahkan ke halaman users. Jika gagal, ya udahlah biarin aja kali. Atau kita kasih alert juga kali ya, biar tahu gagal gitu. Hapus gagal. Oke, kita akan coba refresh. Hapus berhasil. Oke. Kita akan hapus yang Iwan. Hapus berhasil. Iwan hilang. Oke, teman-teman, untuk hapus data saya rasa sudah cukup. Sip, selanjutnya kita akan buat bagian absensi ya. Absen masuk dan absen pulang. Oke, terima kasih.